sekarang ini, khususnya di kalangan muslim, khususnya lagi di kalangan pendidik, diajarkan bahwa Injil itu merupakan kitab sucinya umat Kristen. Nah, ini juga perlu diluruskan. Kedua, ketiga, di mana beda antara agama Kristen dengan agama Nasrani? Kalau dikatakan bahwa Kristen tersebut, saya belajar banyak di Komal Muslim di sini, karena tidak semua Muslim itu dia taat beragama, paham terhadap agama, tetapi tidak paham terhadap kristologi, dan ini menjadi penyesatan di lingkungan masyarakat. Maka mohon penjelasan sejelas-jelasnya Bunda Rahma dan Bang Zuma atau teman-teman yang lain. Yang mana yang dikatakan Kristen, yang mana dikatakan Nasrani? Apa hubungannya Kristen dengan Nasrani? Berikutnya, kenapa dalam kurikulum kita di negara kita itu masih disebutkan, masih disebarkan bahwa Injil tersebut kitabnya umat Kristen? Dan kenapa dikatakan Kristen itu merupakan salah satu agama samawi? Nah, ini mohon teman-teman di bawah ya, mohon teman-teman di bawah untuk mendengar, dan ini bisa kita jelaskan kepada anak-anak didik kita agar tidak terjadi penyesatan secara masif dan sistematis. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti ditanggapi oleh Gurunda, mungkin udah teleponan atau Bang Peta. Kita sapa dulu terlebih dahulu ya. Wardi Jemi, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Wardi Jemi, aduh mama gimana? Mungkin Gurunda masih ini ya, masih teleponan. Pak Peta, silakan Pak Peta. Menanggapi. Kalau ya, makasih Gurunda, ya. masih ini ya, masih itu ya. teleponan. Saya cuma satu yang saya mau tanggapi, nanti selebihnya barangkali 3 pertanyaan itu dijawab oleh Gurunda ya. Saya cuma mau sedikit memberikan penjelasan ke pertanyaan yang pertama ya, tentang kurikulum dan pemerintah menarasikan bahwa Kristen itu agama samawi, kemudian kitab Injil ya, bukan begitu ya, kurang lebih ya Bang ya, Bang ini itu ya. Betul Bang. Oke. Jadi kita harus melihat posisi Bang, antara pemerintah khususnya ini dalam hal ini adalah menteri agama ya, atau menteri pendidikan, karena itu kan masuk ke ranah politik. Jadi kalau kita mau menjelaskan di sini itu bukan ranah kita sebenarnya. Jadi kita abang harus membedakan antara pure masalah agama dengan politik, karena negara kita ini adalah negara yang multi ya, etnis, agama dan sebagainya. Itu lebih kepada menjaga solidaritas serta kerukunan antara umat beragama. Nah, terkait masalah pertanyaan yang kedua, mungkin barangkali Bang Suma nanti yang bisa 2, 3, 4 itu mungkin Gurunda yang bisa lebih menjelaskan lebih detail. Jadi saya pikir pasti saya yakin dan percaya Abang tahu sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya. Izin Bunda Rahma, kadang kita sebentar Bang, sebentar udah dijelasin biar Gurunda kalau ada sebentar ini ya. Jadi gini, udah jelas itu Kristen itu bukan agama samawi ya. Setiap udah berkali-kali disuarakan oleh Gurunda ya, setiap kita diskusi sering tuh disampaikan oleh Gurunda. Jadi saya himbau ya kepada netizen, teman-teman, saudara adik-adikku, saudaraku, sahabatku, tolong disimak kalau ada diskusi di Komal-Komal gitu loh. Setiap hari tuh, hampir setiap hari disuarakan tuh ya, Kristen bukan agama samawi. Karena itu dibuat oleh si Paulus ya, Paulus yang membuat itu Kristen, jadi bukan agama samawi. Agama samawi itu agama dari langit, dari Tuhan ya. Seperti kalau di Islam itu di surah Al-Imran ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itu ada konfirmasi dari Allah, legalitas dari Allah. Tapi Kristen enggak, itu agama yang dibuat oleh manusia, agama ardi, agama bumi, dibuat oleh Paulus. Itu singkatnya ya, karena Gurunda sibuk mungkin Gurunda akan lebih terperinci. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Peta tadi ya, itu ranah-ranah pemerintah di Indonesia ini kan kita berbagai macam agama Bang, jadi kita nggak usah masuk ke situ ya, ke pemerintah yang punya
di sana. Apalagi satu Bang ya, ini singkatnya aja ya, mudah-mudahan Gurunda dengar dan akan menjelaskan. Apalagi satu. Izin Bunda Rahmah, izin saya karena bergerak di bidang pendidik ya, bergerak di bidang pendidikan. Kalau dikatakan bahwa itu sebentar. Kalau abang di situ, ranah abang di situ ya bolehlah abang suarakan ke atas. Kami sekedar hanya berseru lewat kemal-kemal ini ya, lewat diskusi-diskusi Bang. Izinkan saya sedikit saja, karena saya untuk mendapatkan ruang dan tempat seperti ini sangat sulit sebenarnya. Ketika kita naik nanti akan diturunkan karena kita dari Muslim gitu. Karena saya lihat ini adalah pembodohan secara masif dan sistematis. Kalau dikatakan tadi oleh Bang Peta, bukan tidak saya terima bahwa ini ranah politik. Saya pikir ini bukan ranah politik. Ini adalah ranah ketidaktahuan dan kediaman kita selama ini. Nah, kalau ini kita diam dan kita menganggap biarlah karena ini ranahnya politik, sampai kapan ini akan meracuni pikiran anak-anak kita ke depan. Anak saya saja ketika kita tanyakan, anak saya aja yang di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, saya coba tanya, nak coba sebutkan nama-nama agama Samawi. Saya bantah, mereka tidak dengar. Kenapa? Karena dalam kurikulum, ya, dalam persepsi guru-guru kita di sini bahwa Kristen itu dianggap agama Samawi. Ya mungkin gini Bang. Oke Bang, di sini ranah dialog lintas agama ya. Oke silakan. Jadi begini tadi yang saya katakan itu bahwa kan yang kalau memang siapa Indito ya, itu kan ada ranah yang bisa Bapak pergunakan, membuat surat keberatan kepada kementerian ya. Karena kalau di sini kita pun berbicara seperti itu hanya sekedar pencarian secara moral, dan itu sudah seperti yang tadi Bunda Rahma katakan, udah berulang kali ya, semenjak dari WA sampai kemana pun, sampai ke itu selalu katakan bahwa agama Kristen itu bukan Samawi. Itu kan dalam konteks kita berdiskusi di sini ya Bang ya. Tetapi ada ranah-ranah memang yang notabene masuk ke ranah-ranah politik ya, ranah politik, dan itu sudah tegas di API ini kita tidak bisa berafiliasi kepada politik. Ya, sama tadi pertanyaannya ada Guru Slamet mengatakan bahwa apa tadi itu yang dikatakan oleh Guru Slamet yang kurang lebih itu nggak bisa kita bicarakan di sini. Ada ranah. Oke, baik bentar Pak Indo ini. Sebelum saya turun 10 detik sebelum saya turun, itu ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab. Yang maksud saya di sini, gitu loh. Ya, yang maksud saya tadi, saya tidak mencari solusi di sini, tetapi yang saya inginkan adalah ada daripada kristolog itu yang memberi pemateri. Itu tiap hari, Bang, itu tiap hari disuarakan oleh guru kami, Gurunda itu tiap hari. Iya, kita betul. Artinya begini loh Bunda, tolong jangan dulu dipotong pembicaraan saya. 10 detik saja. Coba kita berdamai dulu. Coba 10 detik saja. Karena kan selama ini Komal yang kita munculkan khusus untuk membantah daripada alasan-alasan Kristen. Nah, ada hal yang paling signifikan yang saya sampaikan tadi, yang paling mendasar. Itu maksudnya saya kalau bisa berbicara dengan Bang Zuma nanti ada satu waktu, misalnya waktu tertentu yang khusus membahas dan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari Muslim. Nah, itu yang maksud saya Bang Peta. Ya, jadi ada waktu-waktu. Bang, sebentar, Bang, sebentar. Sebentar. Kenapa? Sebentar Bang ya. Ini Komal nggak boleh kita monolog. Pertama nggak boleh kita monolog hanya membahas Kristen. Nggak boleh ya, kita membahas agama orang tanpa ada oten di atas. Jadi kita itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan arah kemana diskusinya. Gak boleh kita hanya Muslim dengan Muslim saling bertanya. Itu kajian, bukan ranah dialog antar agama ya. Ini kan Komal dialog antar agama Bang. Jadi kita nggak bisa atur mesti begini, mesti begitu, enggak. Ini sesuai dengan apa yang diskusi yang berlanjut gitu loh. Nah, jadi solusinya ya simak aja apa yang sedang didiskusikan. Intinya hampir setiap hari itu dibahas. Saya aja tanya tadi ya, kenapa harus Islam? Nah itu kan sudah ilmu di situ. Kenapa harus Islam? Kita nggak boleh menolak membahas kekristenan. Harus ada oten di atas diskusi gitu loh. Itu Bang, karena kita akan
memframing gitu keimanan mereka. Jadi harap dimaklumi juga bang ya, jangan apa ya aku bilangnya, jangan semua menyandarkan kepada kami ya, apalagi ini kepada Gurunda, jangan. Beban kami sudah berat, beban Gurunda sudah banyak. Jadi tolong kerjasama, jangan semua dibebankan. Bapak kan di bidang pendidikan ya, mungkin ada solusi yang Bapak ini. Kalau secara apa namanya ya, seruan edukasi sudah kami lakukan, terutama Gurunda ya, siang malam tuh menyampaikan bang. Itu aja ya. Jadi mungkin tolong kita saling bahu membahu. Anda di bidang Anda. Oke, ya baik, sampaikan Bunda Rama, izin saya turun, izin saya turun. Ya, cuma saya menyampaikan aspirasi tadi, so saya tidak mengganggu daripada proses apa namanya diskusi. Cuma saya minta tadi, kalau memang tidak bisa di ini tidak apa-apa. Cuma saya akan menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Bang, sebentar bang. Sebelum saya terima kasih. Sebelum turun ya terima bang, kasih, sebelum turun bang Indo ya. Bahwa begini, apa yang diberikan sekarang oleh Bang Indo itu sebuah masukan yang sangat bagus, ya kan? Tadi mengatakan bahwa kita akan meminta suatu waktu, bisa aja kita aturkan gitu loh. Mungkin kita format yang seperti tadi Bunda Rahma katakan, kita tidak monolog. Mungkin bagaimana kita meramu supaya itu tidak kesannya monolog gitu loh. Nah, itu masukan yang sangat bagus supaya netizen juga bang, walaupun ya kadang setiap hari itu disampaikan bahwa agama samawi itu ada cuma Islam gitu. Ya, dan masalah itu lebih lanjut nanti Gurunda yang mungkin lebih jelaskan. Silakan mungkin Nimros yang mohon maaf, saya sedikit doang. Ini sering sampaikan sama Bang Juma ya. Mungkin jangan disamakan yang berdebat diskusi di sini dengan para ustadz, para kiai, para habaib ya. Mereka bicara di dalam masjid kepada di hadapan mereka orang-orang yang di dalam dadanya sudah ada iman. Nah, di sini yang dihadapi itu para penentang ayat-ayat Allah. Ya, jadi nggak bisa sesimpel itu loh bang. Ya, satu jurusannya sama. Bingkainya aja yang kita bedakan, karena yang kita hadapi ini para pembangkang ya, para pembangkang yang emang harus punya pola tersendiri untuk menghadapi mereka. Kalau para alim ulama kita ini yang dihadapi itu orang-orang yang di hati sudah ada iman ya, udah ada pengakuan. Nah, mereka apapun yang kita berikan kepada mereka, bahkan malaikat ketika datang kepada mereka nggak akan percaya. Jadi emang harus dengan sedikitlah sebagai tanda bahwa kita ada pernah menyeru kepada mereka. Ya, hanya itu doang, sebatas itu bang. Nah, silakan bang Muhammad. Tapi terima kasih bang atas masukan. Jadi kalau secara edukasi, secara penyampaian kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, saya rasa udah berpuluh tahun ini ya kita ada di Komal ini ya. Bukan berpuluh tahun sih, bertahun-tahun. Jadi mungkin Anda juga punya peran. Anda kan di bidang pendidikan ya, itu coba dikembangkan bagaimana supaya penyampaian itu sampai kepada pemerintah gitu loh ya bang ya. Coba bersatu dengan para pengajar dari segi elemen pendidikan, kemudian ya ajukan supaya kurikulumnya itu bisa diperbaiki gitu loh sesuai dengan keinginan kita semua ya bang ya. Bahasa gitu ya bang. Terima kasih sudah naik dan kami terima kasih atas masukannya bang ya. Kami turunkan bang ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda. Iya, masalahnya apa ini kalau boleh tahu? Izin Bang Juma ya, ini najar saya nih bang nih. Ketika kami tidak mendapatkan, karena saya mendengar beberapa kali Bang Juma mengingatkan host agar tidak langsung menurunkan muslim, menurunkan muslim. Nah, izin Bang Juma, saya bernajar nih, bisa berbicara dengan Bang Juma ya. Saya bernajar ini ketika memang kami muslim tidak mendapatkan pengetahuan. Nah, ini izin Bang Juma, 1 menit saja Bang Juma, bahwa yang terpatri daripada anak-anak kita sekarang ini ya, bahwa agama Kristen itu adalah salah satu agama samawi, dan ini terpatri, boleh dicek.
Nah, itu pertama. Yang kedua, banyak kaum muslimin, khususnya anak-anak kita sekarang yang belum mampu membedakan mana Kristen, mana Nasrani. Yang mana Nasrani, yang mana Kristen. Dan ini sangat masif dan sistematis. Untuk apa kita mau mualafkan banyak orang, sementara generasi-generasi Islam ke depan itu tidak paham, Bang Zuma. Saya tadi menanggapi Bang Imus Goza, saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita di sini bukan alim ulama, tetapi pemahaman-pemahaman kakanda kami yang ada di sini adalah di bidang kristologi. Saya paham terhadap agama, belum tentu saya paham terhadap kristologi. Saya tanya sama ustadz terhadap Kristen, mereka tidak paham. Yang tahu Bang Zuma dan teman-teman yang lain yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasan Bang Zuma sehingga teman-teman yang ada di bawah ini paham, sehingga mampu menangkis ya ketika ada yang mengatakan baik di sekolah, di lingkungan-lingkungan manapun bahwa Kristen itulah salah satu agama samawi. Ini perlu dipertegas. Itu berikutnya Bang Zuma, kami dari kalangan umat muslim mohon kiranya Bang Zuma ada satu kajian-kajian yang Abang punya waktu khusus ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami ini umat muslim yang paling mendasar Bang Zuma. Mohon sangat Bang Zuma, kami mohon untuk anak-anak kami Bang Zuma untuk kedepannya. Jadi bukan berarti ketika kami muslim tidak ada punya ruang di Komar. Kemana kami harus mengadu Bang Zuma? Ketika kami muslim ini dipertanyakan langsung diturunkan Bang Zuma. Sementara kekuatan-kekuatan Komar itu ada dari kami muslim Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Sedikit saya emosional Bang Zuma. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya. Ini sangat menarik memang ya. Keadaan inilah yang menghantarkan para apologet ini hadir untuk agar umat Islam yang awam dalam hal perbandingan agama, khususnya generasi muda kita yang memang sangat membuat kami apologet ini khawatir, yaitu berhasilnya para misionaris kemudian mengajak generasi Islam untuk memiliki pandangan bahwa agama Kristen itu adalah agama samawi. Agama Kristen itu adalah sama seperti agama yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebut dengan Nasara. Ada dua hal. Yang pertama, generasi Islam berikutnya harus semuanya sudah menyadari bahwasanya agama samawi itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falhum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang meliputi kemudian ajaran samawi, ajaran langit, atau ajaran yang diwahyukan dari langit, atau dinul yang didatangkan dari langit, adalah mereka yang cakupannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian beriman kepada hari akhir, melakukan amalan soleh, melakukan kebajikan. Nah, ini adalah syarat mutlak sebuah agama disebut agama samawi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Kemudian agama samawi ini bertentangan dengan agama ardi. Samawi langit, ardi bumi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang samawi, kita harus tahu dulu nih, apa itu agama ardi? Dari konsep ketuhanan, ajarannya, kitab sucinya, lalu kemudian asal usulnya. Apakah ajarannya itu bersifat universal yang cenderung kepada konsep yang muatannya justru terisi oleh keyakinan-keyakinan yang jauh kepada yang mendekat kepada keyakinan panteisme, kemudian dinamisme, kemudian animisme, politeisme dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, ciri agama ardi itu tidak disampaikan oleh Nabi. Kalau kita bertanya saudara kita yang mengaku samawi, mengaku Nasrani, apakah kemudian mereka punya ajaran itu berasal dari Nabi? Semua pendebat Kristen ketika ditanya apakah Lukas Nabi, apakah Paulus Nabi, apakah Markus Nabi, mereka semua mengatakan tidak. Mereka justru
ada rasa kayak takut mengakui kalau Paulus itu nabi. Berarti 13 buku yang dipegang oleh saudara Kristen itu tidak berasal dari seorang nabi. Dengan demikian jatuhnya kepada pemahaman yang kita tahu bersama bahwa agama Ardi itu agama yang kitab sucinya tidak berasal dari seorang nabi. Apakah kemudian ini terpenuhi unsurnya terhadap kekristenan? Silakan saudara untuk menilai. Apakah Paulus itu nabi? Bukan. Berarti 13 buku yang jadi panutan kekristenan tidak berasal dari seorang nabi. Jatuhnya kalau bukan samawi berarti agama Ardi. Kemudian agama Ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Jadi agama Ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Ibadah minggu, sholat Jumat, kemudian apa lagi? Zakat, perpuluhan. Itu kita lihat yang mana yang noise. Kalau dia noise-nya itu kelewatan, ditutup aja atau diturunkan karena mengganggu kuping saya dulu. Tapi kalau tidak mau diturunkan, ya gimana ini? Ya bagus. Clear. Saya lanjut ya. Jadi agama Ardi itu berasal dari tokoh agama itu sendiri. Jadi ada wahyu. Kalau agama samawi ada wahyu. Kemudian ada tafsir atau penjelasan daripada Nabi terhadap wahyu ini. Nah, kalau di agama Ardi tidak ada wahyu, yang ada hanya penjelasan tokoh. Nah, kalau kita melihat daripada 13 buku dari agama Kristen, itu mana yang dari wahyu? Roma, Galatia, Filipi? Ya, saya rasa Yesusnya mengatakan itu, Paulusnya mengatakan semuanya itu diterima dari Yesus yang bukan manusia, berdasarkan pengakuan dalam Galatia 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Itu tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Sekali lagi, Paulus bukan nabi menurut iman Kristen. Ajarannya kemudian berubah-ubah setiap zaman. Tadinya babi berubah menjadi babi hutan dan seterusnya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah agama yang konsep ketuhanannya nanti larinya kepada siapa? Dinamisme, animisme, panteisme, politeisme, halnya semestoa dan seterusnya. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri agama Ardi, agama buatan atau agama bumi. Kalau hal ini ada pada sebuah agama, maka tentu dia bukan agama samawi. Nah, sedangkan agama samawi itu sendiri disampaikan oleh Nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat dengan pasti ditentukan kapan agama ini, dinul ini diajarkan, dimulai. Kemudian tokohnya jelas, siapa nasabnya, ketahuan dari mana silsilah tokoh tersebut, siapa nama ibu, siapa nama ayah, kakeknya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agama samawi itu. Lalu kemudian tidak tumbuh dari masyarakat, tetapi disebarkan kepada masyarakat dari tokoh yang adalah Nabi. Lalu memiliki kitab suci yang otentik. Itu syarat mutlak. Lalu kemudian ajarannya konsisten. Ajarannya konsisten meskipun hidup sosial politik masyarakat setempat kemudian mengalami dinamis, kondisi dinamis, tetapi ajarannya pun itu tetap konsisten, tetapi bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa diadakan seperti apapun zaman itu. Itu adalah ciri-ciri agama samawi. Kemudian ajarannya universal terhadap cakupan kedatangannya. Misalnya Nabi Muhammad menyatakan dirinya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu ada dalilnya dalam kitab. Tapi kalau dia tidak universal dalam kitabnya, tapi diajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia, berarti ada yang tidak beres tentang kaidah yang ada di dalam agama itu. Jadi pada kesimpulannya adalah agama samawi, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Nasrani pengikut Nabi Isa alaihi salam, Nasara pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tetapi kemudian ada dari kalangan-kalangan pengikut ini kemudian yang mungkin ingkar terhadap pengajaran Nabi Isa, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang sesat. Apa orang yang sesat ini? Mereka mendapatkan perjanjian. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian seperti itu. Mereka ada janji dengan Allah, tetapi mereka melupakan janji itu sehingga mereka tersesat. Sesat meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam menuju kepada ajaran orang yang di luar daripada kenabian. Nah, lahirlah agama yang disebut kemudian teman-teman kita hari ini non-Muslim. Seperti itu. Jadi saya sebagai Muslim mengatakan, apakah Nasrani dan Kristen itu berbeda? Saya katakan itu adalah satu agama yang berbeda, meskipun akarnya bersumber daripada dinul atau ajaran yang sama. Seperti itu, Bang. Karena kenapa saya katakan demikian? Al-Quran yang menjadi patokan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Orang yang menyembah kepada selain daripada Allah tidaklah mungkin termasuk orang beriman. Sedangkan mereka menyembah bukan kepada Allah, berarti mereka tidak termasuk kepada kaidah iman yang ada di dalam Islam. Dengan demikian, berarti dia bukan kategori Nasara atau Nasrani. Ya, saya kira begitu dari saya, saudara. Jadi pendalaman ini memang harus selalu kita gaungkan bahwa agama samawi itu ada 3 yang kita kenal: Yudaism, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Di luar dari 3 ini yang kita pahami itu adalah agama ardi. Tapi ini konsep dari Islam. Ya, mana tahu konsep dari saudara kita Kristen berbeda. Agama samawi itu misalnya menyembah kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Bisa jadi, karena itu adalah definisi menurut teman-teman kita Kristen. Kita hargai itu. Karena kalau di Islam, agama samawi, agama yang dipercayai turun dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dianggap kemudian pewahyuan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kita pahami. Nah, kalau dari saudara Kristen juga mengatakan Kristen itu juga adalah agama samawi, ya itu pandangan mereka. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Bang Zuma. Cuma saya sarankan nanti adalah waktu-waktu tertentu Bang Zuma khusus kajiannya terkait Islam, karena banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami Muslim ini yang mungkin bisa kita berbagi. Izin Bang Zuma, tadi penjelasan Bang Zuma saya rekam dan ini menjadi edukasi buat saya dan teman-teman. Terima kasih. Izin host, saya turun. Iya, makasih. Ya Bang, sama-sama Bang, terima kasih. Oke, kita sapa Bang Fer. Assalamualaikum, selamat siang Kristen Muslim Bang Fer. Waalaikumsalam Bunda, kepencet tadi Bun. Muslim ya, oke. Salam kenal Bang Fer. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Riau Bang Zuma. Siap, Masya Allah. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Oke siap, aku di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keren ya penjelasannya kalau memang dari ahlinya. Kita sapa lagi selanjutnya. Tambun. Selamat apa perutnya? Selamat siang, assalamualaikum Tambun. Dia belum duduk baik. Ayo teman-teman Kristen.